Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Pujianto, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 250 109 114108. Pada hari Rabu 21 Januari saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Muhammadiyah 03 Ketro pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Kalian berdoa belum? Silakan ketua kelas memimpin doa kali ini. Siapa berdoa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai siapa? Mengenai malaikat dan makhluk. Oke. Saya mau tanya sebelum pelajaran mulai ya. Saya mau tanya, yang menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro itu siapa? Malaikat siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pada waktu itu gimana? Terus perasaannya gimana waktu kedatangan itu? Ya, baik. Tujuan pembelajaran kali ini ya, hari ini kita akan membuka jendela dunia gaib. Untuk mengenal para utusan Allah yang taat, malaikat dan makhluk lainnya, agar iman dan cinta kita semakin kuat. Saya mau perlihatkan video terlebih dahulu. Kalian simak baik-baik ya. Kalian simak video dulu. Yang merasakan bahwa seluruh alam seolah berbicara pada beliau sambil mengucapkan selamat karena telah dipilih menjadi nabi terakhir. Sesampainya di rumah, Rasulullah gemetar dan minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Melihat itu, Khadijah tidak tinggal diam. Belum menenangkan suaminya, Khadijah pun membawa suaminya menemui Waraqah untuk mengetahui peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Waraqah mengatakan bahwa makhluk yang ditemui Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, dan beliau adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Ucapan Waraqah ini berdasarkan pengalaman membaca kitab kita. Setelah mengetahui bahwa suaminya seorang nabi, Khadijah pun turut mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril pasti sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya menyampai wahyu, malaikat Jibril juga diciptakan dengan kemuliaan dan kekuatan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsh, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Al-Qur'an surat Al-Qur'an 19 hingga 21. Mengenai nama malaikat Jibril diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asy'ari
dari Ali bin Husain bahwa nama Jibril adalah Abdullah. Dan tambahan Hil, menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas menunjukkan tempatnya menyembah Allah. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Jibril kerap bertemu Nabi Muhammad SAW, namun tidak dalam wujud aslinya, tetapi dalam wujud manusia. Hanya 2 kali Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat tersebut. Lalu kapan? Pertama, ketika beliau memintanya menampakkan diri. Beliau kagum ketika melihat sayap sang malaikat yang membentang dari arah barat ke timur alam semesta. Saat pertama kali melihat wajah malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu diturunkan wahyu kedua. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Dalam Sahih Bukhari, saat itu malaikat Jibril terlihat sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan terus mendekati Rasulullah SAW. Dalam kitab tafsir Qawi disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril memiliki 6 paruh sayap. Hal ini sesuai hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 6 paruh sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah tidak mengira bahwa Allah menciptakan makhluk sangat besar seperti malaikat Jibril. Sayap yang dimiliki malaikat Jibril memiliki ukuran seluas antara timur dan barat. Besarnya malaikat yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itulah Jibril yang tidak pernah melihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah ketika Rasulullah melihat wujud asli malaikat mulia itu. Malaikat Jibril lebih banyak datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud manusia. Namun malaikat Jibril pernah memperlihatkan wujud aslinya, sampai-sampai Rasulullah tidak mengira bahwa malaikat Jibril diciptakan begitu besarnya, bahkan membuat sahabat pingsan. Masya Allah, sungguh Allah maha segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu setelah video ya. Video mengenai siapa? Ya, video tentang malaikat Jibril yang turun menemui siapa? Nabi Muhammad. Baik, secara bahasa malaikat berarti apa? Kekuatan. Adapun menurut istilah, malaikat merupakan ar-rusul atau para utusan Allah yang diciptakan dari cahaya dan melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah, termasuk tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi malaikat itu mempunyai nafsu atau tidak? Beda seperti manusia. Manusia memiliki nafsu. Setan apa? Ada yang baik, ada yang iman kepada malaikat itu iman yang keberapa? Kedua. Malaikat yang wajib kita imani 10. Ya, 10. Ya, 10. Ada yang apa? Ya. Malaikat siapa saja? Terus? Ya. Terus? Malik dan Rid. Bukan. 10 yang wajib kita imani. Sekarang perilaku beriman kepada malaikat. Iman terletak di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Tidak lagi. Adapun perilaku yang mencerminkan
adanya iman kepada malaikat adalah seperti berikut: senantiasa berusaha untuk menaati siapa? Allah dan larangannya, sebagaimana ketaatan malaikat kepada sifat-sifat malaikat. Sifatnya piye? Sifatnya gimana? Selalu takut dan taat kepada Allah. Beda dengan kita itu senang membantah ya. Ada yang baik, kita ada yang buruk. Nah, terus sifat-sifat malaikat yang lain suci dan dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lain sebagainya. Jadi malaikat itu tidak apa? Tidak seperti kita bercanda ya lah, bergerak, tidak makan, tidak minum, selalu taat kepada. Karena apa? Malaikat tidak mempunyai tugas-tugas malaikat. Ada yang apa? Tugas malaikat. Jibril itu menyampaikan, Mikael ya. Terus roket, nanti ya bukan ya nakir ya juga menanyai gugur. Mari tiba berapa itu? Terus Israfil, Israel, ya, maaf ya. Beda dengan jin, iblis, dan setan. Apa itu iblis? Jin, iblis, setan. Sama halnya seperti malaikat, jin, iblis, setan merupakan makhluk gaib yang tidak terlihat oleh manusia. Hanya sifat-sifat ketika makhluk Allah ini bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin, iblis, dan setan diciptakan dari api. Itu penciptaannya ya. Siapakah makhluk yang disebut jin itu? Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jin berasal dari kata tersembunyi atau tertutup. Ada jin baik, ada jin buruk. Sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Sifat jin dulu tidak dapat dilihat oleh indera yang dimiliki oleh manusia. Diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Ada jin yang menjalankan perintah Allah, yaitu atau jin muslim ya. Dan ada pula yang membangkang, adalah jin kafir. Perilaku jin sama halnya seperti manusia. Jin pun pada dasarnya juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima dan menjalankan syariat Islam. Jin seperti manusia, ya seperti tadi, ada yang baik, ada yang buruk. Sifat-sifat iblis dan setan, sifat-sifatnya tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Kasat mata diciptakan oleh Allah dari mana tadi? Api yang sangat sombong dan angkuh. Ya, dulu pada waktu dulu itu ada cerita sedikit ya lah. Namanya siapa? Belum iblis itu. Yang taat pada Allah waktu itu. Azazil. Azazil itu pemimpin malaikat. Nah, berhubung Azazil itu membangkang kepada Allah, maka diturunkanlah ke kemana? Ke bumi untuk dan sampai diberikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Tapi yaitu banyak sekali menggoda kita sebagai manusia, juga banyak yang tergoda. Selalu mengingkari dan membangkang perintah Allah.
Terus menerus hidup bangga datangnya hari kiamat. Terus menerus hidup hingga hari kiamat. Dan seperti perilaku iblis dan setan. Iblis dan setan merupakan musuh terbesar bagi seluruh umat manusia. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, iblis dan setan pun senantiasa menggoda dan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat agar tiba hari kiamat. Maka apa yang perlu kita bentengi supaya kita aman dari godaan jin setan itu? Rajin beribadah, memperkuat iman, ya tak? Perbedaan malaikat, iblis serta kaitannya dengan perilaku manusia. Kalian lihat berikutnya. Ya, selalu berjalan di jalan Allah. Apa itu? Di antara hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib adalah sebagai berikut: selalu berjalan di jalan Allah, memperkuat rasa iman kita dan takwa kepada Allah, menghindari dengan sangat keinginan berbuat dosa. Itu hikmah yang kita dapat ambil. Terus menjadi semakin yakin bahwa pertolongan hanyalah dari Allah. Menjadi takjub akan kebesaran dan keagungan siapa? Pencipta. Pencipta kita siapa? Allah. Menjadi semangat berbuat kebaikan karena malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Lebih berhati-hati, waspada dalam kehidupan, karena iblis dan setan akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Baik. Sekarang saya kasih tugas untuk anak-anak kalian membuat satu soal secara individu, ya. Membuat satu soal secara individu. Nanti yang menjawab siapa? Yang berani menjawab nanti angkat. Ini lembarnya saya kasih. Saya nanti apa ini? Kalian kasih nama, terus nanti kita bagi peran itu. Silakan membuat pertanyaan sesuai pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Yuk, kalian membuat sekarang. Cuma satu pertanyaan. Nanti menjawabnya dengan lisan. Sudah? Selesai semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang dikumpulkan ke saya sini. Sudah dinamai semua?
Ya. Sekarang saya mau bacakan satu. Siapa mau jawab? Ya. Dari Dwi Arya Saputra. Pertanyaan dari Dwi Arya Saputra. Silakan yang kita jawab ya. Berapa kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril dan kapan waktunya dia menunjukkan wujud aslinya? Ya. Sebenarnya 2 kali. Nah. Tepatnya di Gua sama Episode. Ya, Mihrab. Apakah benar, Mas Dwi? Benar. Benar. Ya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Yang mau jawab ya, dari Ahmad Muaziz. Siapakah malaikat yang menanyai di alam kubur? Ya, siapa? Munkar dan Nakir. Apakah benar? Benar. Ya, itu namanya. Dari Valen Jika Setiawan, malaikat Jibril memiliki berapa sayap dan tugas malaikat Jibril adalah, ada yang mau jawab? Apa? Ya, rapel. Jumlah saya malaikat Jibril ada 600. 600. Nah, Dan tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. apakah benar? Benar. Lihat tepuk tangan juga, Pak. Mendengarkan benar-benar mendengarkan. Itu adalah pertanyaan kalian yang berarti kalian belajar video kali ini. Kalian bisa hampir semua bisa menjawab ya. Pertanyaan dari Siti Mahmudah. Jelaskan kenapa Nabi Muhammad terkejut saat bertemu malaikat Jibril. Yang menjawab coba. Mantap. Iya. Karena wujudnya yang sangat besar dan sangat besar, ya. Karena wujudnya belum diketahui oleh manusia atau bentuknya menakutkan, gitu. Itu baru malaikat Jibril, belum malaikat Munkar Nakir nanti kalian di alam barzah nanti ditanyai, wah, apa mengerinya. Maka dari itu kita perlu persiapan apa? Amal ya, itu adalah tugas individu dari kalian. Sekarang saya kasih tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian pecahkan masalahnya, lalu ini membandingkan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Lengkapilah tabel perbandingan di bawah ini untuk memahami perbedaan mendasar antara malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Misal, bahan penciptaan. Malaikat dari apa, jin dari apa gitu. Sifat fisiknya. Misal malaikat fisiknya piye, jin piye, gitu ya. Sifat dasarnya sifat. Ya manusia, yang sing ngaku, yang sing ada yang membangkang, ada yang ya tuh sifat dasar. Kalian lengkapi kolom-kolom ini, kerjakan kelompok ya. Sampai ini kalian lengkapi tabelnya. Ya, kalian kerjakan yang ini ya. Kalian lengkapi. Dilengkapi nih. Ya balik ya. Kelompok itu nama kelompok berapa? Kalian lengkapi ya. Tuh. Itu tabelnya. Belum ke tabel saja, belum ke tabel. Ya. Kalian lengkapi sama.
Paham ya? Sudah ya? Sekarang hasilnya saya suruh kelompok satu dulu presentasikan hasilnya ke depan kelas. Yuk, berlima yuk. Hasilnya. Tuh. Yuk, nonton yuk. Ya, di sana. Ya. Aspek negatif, peran penciptaan malaikat terlihat Ya. dan api yang sangat-sangat. Ya. Sifat fisik tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya. Sifat dasar selalu taat, tidak dengan nafsu, Ya. membangkang, sombong dan angkuh. Siapa yang sombong? Iya. Nah. Ada yang taat, ada dan benar. Kebutuhan fisik, makan atau minum, tidak putus. Yang putus siapa? Yang putus, Yang tidak putus? yang tidak putus malaikat. Ya, itu berhasil presentasi dari kelompok 1 berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa duduk dua nih? Ya itu tadi adalah yang menunjukkan bahwa bandingan dari malaikat dan makhluk gaib selain Allah. Kalau malaikat sebenarnya apa tadi? Ya, kalau apa? Jin? Panas. Terus kalau manusia? Terbuat dari tabel diambil dari bumi. Iya. Itu adalah tabel dari perbandingan. Sekarang dikerjakan bersama itu refleksi peran malaikat. Ya. Apa yang kamu lakukan setelah mengetahui bahwa menurut kamu baik dan buruk itu dicatat oleh malaikat? Terus bagaimana keyakinan ini dapat mendorong untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha berbuat baik? Sebagai wujud cinta kepada Allah. Itu dikerjakan lalu nanti dikumpulkan ke saya. Hasilnya kalian jawabannya ini ya. Sama.
Sudah ya? Nah, sudah. Baik, sudah? Ya, sudah, silakan dikumpulkan ke depan bersama soalnya. Ya, kumpulkan ke depan. Ya. Ya. Soalnya mana? Baik. Ya. Jadi sudah semua ya? Sudah. Sudah, sekarang saatnya kita refleksi apa keistimewaan manusia dibandingkan dengan malaikat dan jin. Apa keistimewaannya manusia itu? Ya. Apa? Ada yang bisa jawab? Memiliki ya. Lalu keistimewaan manusia itu diberi akal dan nafsu untuk memilih jalan jin. Nah, kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi kesimpulannya bahwa alam semesta ini diberi oleh berbagai makhluk ciptaan siapa? Ya. Dari apa? Ya bermacam-macam ciptaannya, meliputi seperti manusia, jin, ya, hewan, binatang, bahkan tumbuhan, itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, baik, mungkin sekian pelajaran hari ini ya. Kalian pelajari lagi di rumah. Semoga bermanfaat. Bisa kita renungkan bahwa setiap langkah kita itu selalu diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi itu bagaimana sifat kita? Ya, selalu berhati-hati saat bertindak atau bertingkah. Baik, saja dulu ya. Mari kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika